Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robadi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, yang mana saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, ya kita mendapati ternyata banyak di antara kita itu yang kurang pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan nikmat, tetapi justru tidak bisa digunakan dalam menambah ketaatan. Bertambah nikmat, tapi tidak bertambah taat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, tentunya ketika Allah tambah nikmat, maka kita harusnya juga tambah taat. Sehingga apa? Sehingga kalau kebanyakan manusia tidak bisa taat, tidak bisa menambah taat dengan adanya tambah nikmat, ya Allah menyifati dalam Al-Quran bahwasanya wa qalilum min ibadiyas syakur, dan amat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Nah, maka tentunya kita tidak ingin termasuk yang demikian. Maka marilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya berupa kesehatan kita, berupa kesempatan kita, berupa gadget kita, berupa ya kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini, kita gunakan itu semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya termasuk perkara yang sangat-sangat membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan belajar bahasa Arab. Ya karena memang Allah sendiri yang memilih bahasa ini sebagai bahasa penghubung antara dirinya dengan kita. Nah, maka tentunya kalau kita memahami bahasa yang Allah gunakan, bahasa yang Allah pilih, ya tentunya akan menjadi sangat membantu kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu para pemirsa, ya marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kita tata hati kita agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala membuka banyak kebaikannya dari ilmu bahasa Arab yang kita pelajari ini. Nah, baiklah para pemirsa, kita lanjutkan ya. Pelajaran kita masih dari kitab Durusulullah ala Rabbi Ahli Warin Nanti Kinabiha, karya Dr. F. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Kita sekarang masuk kepada kitab jilid yang kedua ya, kitab jilid yang kedua. Dan kita sudah sampai pada pelajaran ke-6. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan latihan yang ke-9. Dan sekarang berarti kita masuk kepada latihan ke-10. Nah, untuk itu silakan yang sudah punya bukunya bisa dibuka bukunya halaman 42 ya, halaman 42. Dan yang belum ada buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Nah, baiklah para pemirsa, kita baca perintahnya untuk latihan yang ke-10. Di latihan yang ke-10 ini, di sana perintahnya adalah iqra ya. Iqra al-misalaini tsumarbit baina kullin minal jumlataini musta'milan anna wa'alam anna ya min akhwati inna. Baik. Artinya ya, iqra bacalah al-misala ini dua contoh. Sumarbit ya, kemudian kaitkan baina kullin minal jumlataini ya, di antara masing-masing dari dua kalimat tersebut mustakmilan menggunakan kata anna ya, menggunakan kata anna. Wa'alam, dan ketahuilah anna bahwasanya anna, kata anna itu ya, kalau dalam bahasa Arab itu huruf ya, huruf anna ya, min akhwati inna, dia termasuk saudarinya inna. Nah, kalau termasuk saudaranya inna ya, maka bisa kita lihat nanti dengan kaidahnya yang ada di halaman ke-7 ya, halaman ke-7. Halaman ke-7 di sana ya, di tengah itu poin nomor 3. Nah, di sana ketika kita mendapatkan kata inna ditambah dengan domir ya, ada domir huwa, hiya, anta, anti, ana, hum, ya, hunna, antum, antunna, nahnu. Nah, maka dia disambungkan domirnya menjadi domir muttasil ya, domir yang bersambung. Jadi
innahu, innaha, ya, innaka, innaki, dan seterusnya. Kalaupun anna pun demikian sama ya. Berarti kalau dia innanya diganti anna karena dia kan satu saudari ya, satu bersaudara, maka ketika innanya digantikan anna sama. Berarti anna tambah menjadi annahu, anna tambah ya menjadi annaha, dan seterusnya sampai terakhir ya, bisa menjadi annani, atau kalau anna ditambah hanu ya menjadi annana atau anna. Nah, baik. Itu yang pertama kalau dia digabungkan dengan dhamir. Nah, kemudian yang kedua, ketika kata anna bersambung dengan jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah di mana di sana ada mubtada dan khobar. Maka bisa dilihat kaidahnya di halaman yang ke-8. Maka di sana ketika ada anna seperti dengan inna fungsinya, ya maka dia adalah fungsinya adalah menasabkan mubtada ya, menasabkan mubtada dan kemudian tetap merofakkan khobarnya, sehingga menjadi di sana ada nanti isim anna atau isim inna dan menjadi khobar inna. Isimnya mansub dan khobarnya marfu. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Lihat contohnya. Ya. Contoh yang pertama. Huwa maridun. Dia sakit. Azunnu, saya mengira ya, annahu, bahwasanya dia ya. Bagaimana bisa annahu? Yaitu kata anna ditambah dengan huwa ya, anna tambah huwa sebagaimana tadi dalam halaman 7 ya, maka dia menjadi annahu. Ya, annahu maridun, bahwasanya dia sakit. Contoh yang kedua ya, al-mudarrisu majaa ya. Pak kepala sekolah tidak hadir. Maka dibikin kalimat azunnu annal mudarrisa majaa. Ya, saya mengira bahwasanya ya di sini al mudarrisu dia mubtada, majaa dia khobarnya. Nah, maka dia anna sebagaimana inna dia akan menasabkan mubtadanya sehingga menjadi azunnu annal mudarrisa ya majaa. Ya, tidak hadir, tidak datang hari ini. Nah, baiklah para pemirsa, sekarang silakan ya dikerjakan dari latihan-latihannya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti setelah selesai mengerjakan kita cocokkan jawabannya. Nah, sambil mengerjakan ya silakan di pause videonya, kalau sudah selesai nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan di pause videonya dan dikerjakan. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya mengerjakannya, mari kita cocokkan jawabannya. Untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, anta atau anti. Anta atau anti di sini. Ya. Bisa dibaca anta, bisa dibaca anti. Nah, yang benar ini anta atau anti? Yang benar adalah anta ya. Anta. Kenapa anta? Karena khobarnya adalah tobibun ya, dia laki-laki ya. Anta berarti di sana juga harus laki-laki mubtadanya ya, domirnya harus laki-laki. Anta tobibun, kamu seorang dokter. Nah, lalu kemudian ditambahkan dengan azunnu dan anna, maka menjadi azunnu annaka ya. Anna ditambah anta menjadi annaka ya. Azunnu annaka tabibun. Baik, nomor 2. Huwa ya, minal yabani. Huwa. Di sini ada kata domir huwa, berarti dia ya. Ketika kita tambahkan anna, maka menjadi azunnu anna ditambah huwa menjadi annahu. Ya, azunnu annahu minal yabani. Saya kira dia berasal dari Jepang. Nah, soal ketiga, hiya. Nah, dia domir ya, hiya. Hiya ya, maridotun. Dia sakit ya. Maka digabungkan dalam kalimat ini azunnu anna, kalau anna ditambah hiya menjadi apa? Menjadi annaha ya. Azunnu annaha maridotun. Baik, yang keempat. Hum
tullabun. Hum tullabun. Di sini ada dhamir hum. Anna ditambah hum menjadi annahum. Ya, sehingga kalimatnya menjadi adzunnu ya annahum ya tullabun. Saya kira bahwasanya mereka itu adalah para siswa. Taib yang kelima, anti jau'a. Anti jau'a. Nah, di sini ada dhamir anti. Ya, ketika anna ditambah anti menjadi annaki, ya annaki. Maka jawabannya adzunnu annaki jau'a. Saya kira bahwasanya kamu seorang perempuan ini sedang lapar. Nah, soal nomor 6. Al-maktabatu maftuhatun. Ya, maktabah itu terbuka. Nah, maka di sini ketika ditambahkan anna, ya maka yang mubtada'nya akan menjadi mansub ya, mansub. Sehingga kalimatnya kemudian jawabannya menjadi adzunnu annal maktabata ya. Adzunnu annal maktabata maftuhatun. Saya kira bahwasanya perpustakaan itu terbuka. Taib yang ketujuh. Yang ketujuh, pertanyaannya kalimatnya al-qahwatu baridatun. Ya, kopi itu dingin. Maka di sana ketika ada ditambahkan anna di depannya, ya maka mubtada'nya menjadi mansub sehingga menjadi annal qahwata. Dan jawaban lengkapnya adzunnu annal qahwata baridatun ya. Saya kira bahwasanya kopi itu dingin. Taib yang ke-8, Muhammadun dzahaba ila Makkah. Nah, Muhammadun ya dia sebagai mubtada'nya. Ya. Muhammadun dzahaba ila Makkah. Muhammad pergi ke Makkah. Maka ketika ditambahkan anna, ya dia menjadi mansub sehingga kalau jawabannya menjadi adzunnu anna Muhammadan ya. Adzunnu anna Muhammadan, dari Muhammadun berubah menjadi Muhammadan ya setelah ditambah dengan kata anna ya. Adzunnu anna Muhammadan dzahaba ila Makkah. Saya kira bahwasanya Muhammad itu pergi ke Mekah. Taib yang ke-9, pertanyaannya Fatimatu fil maktabati. Fatimatu fil maktabati. Fatimah itu ada di perpustakaan. Maka ketika Fatimatu ya ditambah anna di depannya dia menjadi Fatimatah ya. Sehingga jawabannya menjadi adzunnu anna Fatimata fil maktabi. Saya kira bahwasanya Fatimah itu ada di perpustakaan. Terakhir yang ke-10 ya, pertanyaannya antum mudarrisuna. Antum mudarrisuna, kalian adalah para guru laki-laki di sini ya. Maka ketika ada dhamir antum ditambahkan ana di depannya, maka dia menjadi annakum ya, annakum. Nah, sehingga jawabannya lengkapnya adalah adzunnu annakum mudarrisuna. Saya kira bahwasanya kalian adalah para guru. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti selesai juga kita sekarang dari latihan yang ke-10 ini. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita memahami ya penggunaan kata anna, penggunaan kata inna dan saudari-saudarinya itu ya menjadikan kita faham ya mengapa ini kemudian dibaca fathah, mengapa ini dhamirnya berubah menjadi ini, karena memang itu adalah kaidah yang berkaitan dengan inna dan saudari-saudarinya. Baiklah para pemirsa, ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini sedikit demi sedikit itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan tambahan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya. Sehingga Sehingga kebaikan yang kita kumpulkan lama-lama akan menjadi banyak. Ya sebagaimana pepatah kita ya sedikit
sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kan gitu ya. Nah, kita belajar sedikit-sedikit, tapi kalau terus insya Allah kita juga akan banyak. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah sampai kepada jilid yang kedua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari selama ini, ya semua itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.